warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap penyusunan kertas kerja. Pada tahapan ini adalah tahapan untuk melangkah dalam pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja atau istilah lainnya yaitu worksheet ini adalah suatu media yang dibuat untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kertas kerja adalah menyiapkan neraca saldo, tentunya yang sudah imbang atau balance. Kalau neraca saldo belum imbang, sebaiknya jangan dilanjutkan karena sudah pasti pekerjaan kita akan salah. Kemudian yang kedua, yaitu kita perlu menyiapkan data penyesuaian. Ini kita lihat contoh data penyesuaian ada 6. Baik, kita mulai pekerjaan kita yaitu pengisian kolom ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Kita lihat data penyesuaian yang pertama. Sampai akhir tahun perlengkapan yang masih tersisa 300.000. Kita lihat perlengkapan nilainya sebesar 568.000 yang ada di kolom neraca saldo. Ini berarti bahwa ada perlengkapan yang terpakai sebesar 268.000. Nah, perlengkapan yang terpakai ini disebut dengan beban perlengkapan. Sehingga kita akan mencatat akun baru di bawah saldo, yaitu akun beban perlengkapan, karena di neraca saldo sebelumnya belum ada beban perlengkapan ya, senilai 268.000. Dan kreditnya adalah perlengkapan berkurang sebesar 268.000 rupiah. Kemudian data penyesuaian yang kedua. Di situ ada beban asuransi dibayar pada awal Mei untuk 1 tahun. Kita cek ada akun asuransi dibayar di muka senilai 600.000 untuk 1 tahun. Artinya per bulannya adalah 50.000. Nah, padahal asuransi yang sudah terpakai itu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember atau 8 bulan saja. Yaitu 8 bulan kali 50.000 sebesar 400.000. Sehingga dalam pencatatan penyesuaiannya kita akan mendebit beban asuransi. Kita lihat beban asuransi di neraca saldo belum ada sehingga kita memunculkan akun baru di bawah saldo sebesar 400.000. Dan asuransi dibayar di muka, kredit 400.000. Oke, selanjutnya penyesuaian yang ketiga. Di situ ada penyusutan peralatan reparasi senilai 10% dari 30 juta. Kita lihat 30 juta di neraca saldo. Sehingga 10%-nya adalah 3 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan reparasi 3 juta, kita tulis di bawah, tambahan akun baru, dan akumulasi penyusutan peralatan kredit 3 juta. Kemudian penyesuaian berikutnya. Beban sewa ruang yang dibayar pada September untuk 1 tahun dicatat dengan pendekatan laba rugi. Nah, di sini terdapat beban sewa ruang senilai 1.200.000. Ini kebanyakan karena pada dasarnya yang sudah menjadi beban sewa adalah dari bulan September sampai bulan Desember, yaitu 4 bulan. Sehingga beban sewa yang sesungguhnya adalah 1.200.000 dibagi 12 bulan, yaitu 100.000 per bulannya, kali 4 bulan saja, yaitu 400.000. Sehingga agar beban sewa ruang itu menjadi 400.000, maka beban sewa harus dikurangi 800.000 rupiah di posisi kredit.
Dan posisi debitnya adalah muncul akun baru sewa dibayar di muka sebesar 800.000. Nah, kita lihat pencatatannya. Di situ di neraca saldo tidak ada sewa dibayar di muka, sehingga kita perlu mencatat di bawah akun baru yaitu sewa dibayar di muka, posisi debit 800.000 dan kreditnya adalah beban sewa 800.000, berkurang 800.000. Oke. Untuk penyesuaian berikutnya, yaitu pada akhir tahun terdapat informasi bahwa perusahaan belum membayar pajak senilai 240.000. Kalau perusahaan belum membayar pajak, itu artinya perusahaan mempunyai utang pajak. Nah, pada akhir tahun perusahaan itu harus tutup buku, harus membuat laporan, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mencatat bahwa pajak sudah dibayarkan yang disebut dengan beban pajak dan mengkreditkan utang pajaknya sebesar 240.000. Kita catat. Di situ tidak ada akun, sehingga muncul akun baru yaitu akun beban pajak dan akun utang pajak, masing-masing 240.000. Ya. Kemudian data penyesuaian yang terakhir. Masih terdapat beban gaji yang belum dibayar sebesar 100.000. Beban gaji yang belum dibayar artinya di sini ada utang gaji. Ya, di situ di neraca saldo kita cermati ada beban gaji. Nah, beban gaji kita debit tambahkan 100.000 dan utang gaji muncul akun baru, kita catat di bawah di posisi kredit sebesar 100.000. Nah, selesai sudah ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan menjumlah masing-masing posisi debit dan posisi kredit. Jumlahnya tentunya harus sama atau harus imbang. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan pencatatan. Kemudian kita akan lanjut ke kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo disesuaikan yaitu menyesuaikan neraca saldo yang lama disesuaikan, digabungkan dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Untuk data yang ada di neraca saldo tidak ada penyesuaiannya, kita tinggal pindahkan aja ke neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk yang ketiga ini di sini ada posisi debit dan ada posisi kredit. Ya, kalau ada debit dan kredit maka kita saldokan selisihnya. Nah, kita letakkan di debit karena posisi debit jauh lebih besar. Kemudian berikutnya juga sama, ya. Kemudian di sini tidak ada penyesuaian sehingga tinggal tarik aja nilainya. Dan ini debit kredit dengan kredit. Kalau kredit dengan kredit berarti akan dijumlahkan dan diletakkan di posisi kredit. Kita salin, ya, kita geser aja karena tidak ada penyesuaian. Nah, kemudian di sini debit dengan debit berarti bertambah, ya. Bertambah, nilainya juga diletakkan di posisi debit. Nah, kemudian berikutnya debit dengan kredit, mana yang lebih besar? Ya, kalau yang lebih besar di debit sehingga kita letakkan di posisi debit selisihnya. Ya, kita tinggal salin ini semuanya, tidak ada di penyesuaian. Kemudian yang tidak ada di neraca saldo juga kita salin. Posisi debit di debit dan posisi kredit di kredit. Kemudian kita jumlahkan debit dengan kredit. Jumlahnya harus sama atau balance. Sampai dengan neraca saldo disesuaikan, baru kita akan lanjut ke kolom laba rugi dan kolom neraca. Karena kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian ini sudah tidak terpakai, data berikutnya yang akan kita pakai adalah data neraca saldo disesuaikan, sehingga kita akan lipat. Oke, kita lipat dulu. Kita akan munculkan
kolom yang kosong, yaitu laba rugi dan neraca. Semua data yang diambil dari neraca saldo disesuaikan. Nah, selanjutnya kita coba pengisian laba rugi dan neraca. Untuk kolom laba rugi, kita akan menyalin semua akun nominal yang ada di neraca saldo disesuaikan. Akun nominal itu apa? Yaitu akun pendapatan dan akun biaya atau akun yang menyebabkan laba ruginya perusahaan. Dan kolom neraca yaitu berisi akun-akun real. Apa itu akun real? Akun real itu adalah akun harta, utang, dan modal. Nah, kita mulai dari akun neraca dulu. Ya, akun neraca atau akun real ini dimulai dari nomor akun depannya 1, 2, dan 3. Kita salin semuanya yang nomor akunnya depannya 1, 2, dan 3. Kemudian kalau akun nominal yaitu akun yang depannya adalah 4, 5, dan 6. Kita masukkan di kolom laba rugi. Nah, kita lanjut masih di akun neraca. Nah, ini mulai akun nominal yaitu pendapatan. Kita masukkan di kolom laba rugi, kolom kredit. Ya, jadi jangan lupa kalau posisinya di debit kita tulis di debit, posisinya kredit kita tulis di kredit. Jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti akan terjadi kesalahan pencatatan. Oke, kita salin semuanya. Ya, ini debit, debit, debit semua beban ya, debit. Kemudian utang itu adalah akun real, masuk ke kolom neraca ya. Nah, masuk ke kolom neraca, ini masuk ke kolom neraca ya. Utang beban gaji, kemudian berikutnya utang lagi ya, semuanya masuk ke kolom neraca yang akun real. Ya, jangan lupa akun laba rugi atau akun nominal itu nomor akun depannya 4, 5, dan 6. Kalau akun neraca atau akun real itu nomor depannya 1, 2, dan 3. Oke, kalau udah selesai kita akan jumlah ya. Posisi debit dan posisi kredit di kolom laba rugi itu tidak akan sama. Kalau sama berarti tidak ada kerugian atau laba ya di sini. Kalau posisi kredit jauh lebih besar daripada posisi debit, itu artinya perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Kenapa? Karena posisi kredit itu adalah posisi pendapatan dan posisi debit adalah posisi biaya. Kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan mengalami keuntungan. Nah, kemudian neraca juga seperti itu. Ya, kolom neraca itu harus berbeda, debit dengan kredit. Kalau posisi debit lebih besar daripada posisi kredit, berarti ada keuntungan. Bagaimana kita ngeceknya, ngecek kebenarannya? Selisih antara debit kredit di laba rugi harus sama dengan selisih di kolom neraca debit dengan kredit. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan. Itu saja untuk pembuatan kertas kerja. Semoga mudah dipahami oleh kalian dan kalian nanti bisa lihat ulang video ini sehingga bisa dengan mudah memahami pembuatan penyusunan kertas kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.